Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang alih kode, campur kode, dan interferensi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Rizky, mahasiswa PB UNJ 2017. Baik, materi pertama tentang alih kode. Sebelum kita memahami tentang alih kode, mari kita pahami terlebih dahulu tentang arti kode. Kode, menurut Rahardi, didefinisikan sebagai suatu sistem tutur yang penerapan unsurnya mempunyai ciri khas sesuai dengan latar belakang penutur, relasi penutur dengan lawan bicara, dan situasi yang ada. Menurut Krida Laksana, kode diartikan sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai lambang atau sistem ungkapan yang dipakai dalam menggambarkan makna tertentu. Yang kedua yaitu sebagai sistem bahasa dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai variasi tertentu dalam bahasa. Jadi kode merupakan bagian dari bahasa yang memiliki maksud sesuai dengan latar belakang penutur, kedekatan penutur dengan mitra tutur, dan fungsi penggunaan bahasa tersebut. Oleh karena itu, alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur yang menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Dalam hal ini, masing-masing bahasa masih cenderung menggunakan fungsi masing bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, mengkaji alih kode dapat didekati melalui 3 perspektif, yaitu dalam aspek gramatikal, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Dalam perspektif gramatikal, yaitu meneliti aspek struktur alih kode. Tujuannya adalah untuk melihat adanya kendala dalam penggunaan suatu bahasa. Yang kedua, yaitu dalam perspektif psikolinguistik, yaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan alih kode, bertujuan untuk menggambarkan kemampuan dan praktik bahasa si penutur. Lalu yang ketiga yaitu perspektif sosiolinguistik, yaitu berkaitan dengan faktor sosial dan pragmatis, bertujuan untuk menentukan makna sosial dan fungsi alih kode dalam wacana. Ada beberapa penyebab terjadinya alih kode seperti yang dikemukakan oleh Fishman, antara lain yaitu yang pertama, pembicara atau penutur. Oleh karena itu, seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode dalam peristiwa tutur dengan mengharapkan bantuan lawan tuturnya. Yang kedua yaitu pendengar atau lawan bicara. Lawan bicara atau lawan tutur ini dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tuturnya. Lalu yang ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Status orang ketiga dalam alih kode juga menentukan bahasa atau variasi bahasa yang harus digunakan. Contoh, beberapa orang mahasiswa sedang duduk-duduk di depan kelas dengan teman-temannya menggunakan bahasa santai. Tiba-tiba, datang seorang dosen dan mengajaknya berbicara. Maka pembicaraan itu beralih kode dari bahasa yang santai menuju bahasa yang formal. Lalu yang keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, yaitu perubahan situasi bicara ini dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, sebelum perkuliahan dimulai, situasinya tidak formal. Tetapi, begitu kuliah dimulai, situasi menjadi formal. Maka hal itu terjadi alih kode yang tadinya digunakan bahasa Indonesia yang santai, lalu berubahlah menjadi bahasa ragam formal pada saat dimulai pelajaran. Lalu yang kelima, berubahnya topik pembicaraan. Berubahnya topik pembicaraan ini dapat juga menyebabkan terjadinya alih kode. Contoh, percakapan mengenai suatu topik yang dialihkan menggunakan bahasa daerah, sehingga topik yang dibicarakan berbeda dari sebelumnya. Lalu yang kedua, mengenai materi tentang campur kode. Campur kode merupakan mencampur atau menyisipkan elemen dari 2 atau lebih variasi bahasa dalam satu ucapan atau satu wacana. Nah, bentuk campur kode ini menurut Suwito berdasarkan unsur-unsur ada terdiri dari 6. Yang pertama, penyisipan unsur-unsur berwujud kata. Yang kedua berwujud frasa, yang ketiga berwujud buster, yang keempat berwujud pengulangan kata, yang kelima berwujud ungkapan atau idiom, dan yang keenam yaitu berwujud klausa. Campur kode ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama campur kode ke dalam, yang kedua yaitu campur kode keluar. Campur kode ke dalam adalah campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Sedangkan campur kode keluar adalah campur kode yang berasal dari bahasa asing. Nah, dalam hal ini campur kode akan muncul satu ragam bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan kalau bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan kalau bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Nah, jika contoh kode keluar seperti ungkapan kalimat ukhti
yang diambil dalam bahasa Arab yang artinya saudara perempuanku. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang interferensi. Interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran atau dialek ibu ke dalam bahasa kedua. Atau dengan kata lain, interferensi ini terjadi karena ketidaktahuan penutur atau tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga penutur seringkali tidak menyadari telah melakukan interferensi tersebut. Weinreich membagi interferensi menjadi 3 bagian, yaitu interferensi fonologi, leksikal, dan gramatikal. Interferensi fonologi terjadi apabila dilakukan identifikasi fonem pada sistem bahasa kedua dengan fonem pada sistem bahasa pertama, dan fonem yang dihasilkan menyesuaikan pada aturan fonetik bahasa pertama. Lalu yang kedua yaitu interferensi leksikal, yaitu terjadi apabila seorang dwi bahasawan dalam peristiwa tutur memasukkan leksikal bahasa pertama ke dalam bahasa kedua atau sebaliknya. Nah, sedangkan interferensi gramatikal yaitu mencakup interferensi morfologi dan interferensi sintaksis. Interferensi morfologi terjadi karena morfologi bahasa pertama mempengaruhi morfologi sehingga menimbulkan penyimpangan. Sedangkan dalam interferensi sintaksis yaitu disebabkan adanya pemakaian kalimat bahasa kedua yang dipengaruhi oleh kalimat bahasa pertama. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interferensi adalah perubahan sistem bahasa kedua yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama yang dapat terjadi semua sistem bahasa. Mungkin hadza minni, syukran katsiran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.